Luka batin, sakit hati, itu adalah hal-hal yang membahayakan bagi seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Abdul Rais, seorang coach dari Mental Health Travis. Di sini, di dalam video ini, di dalam akun saya ini, saya akan membahas tentang sakit hati, gangguan jiwa, luka batin, emosi negatif, tentang hal-hal yang berhubungan tentang jiwa dan raganya seseorang. Nah, di jiwa seseorang itu terdapat pikiran dan perasaan, terdapat juga gelombang otak. Maka dari itu, bagi seseorang yang ingin memulai hidupnya, merubah hidupnya, memprogram pikirannya, nah, dia perlu menonton yang namanya video ini atau akun ini, ya. Yang paling penting juga, saya juga membahas tentang pikiran bawah sadar, pikiran tak sadar, dan pikiran sadar. Nah, semua ini ada di dalam diri kita. Dan yang tak kalah penting, ada yang namanya hati, ada yang namanya kolbu. Pikiran bawah sadar, kolbu, hati, itu tempat menyimpan data, tempat menyimpan memori. Kalau data memori itu yang tersimpan positif dan negatif, kenapa masih banyak orang yang mengalami luka batin ataupun sakit hati? Karena apa? Sakit hati ataupun luka batin ini dipengaruhi oleh data-data ataupun memori di bawah sadar seseorang tentang hal-hal yang negatif. Peristiwa-peristiwa masa lalu yang menyedihkankah? Yang mungkin membuat seseorang menjadi marah kan? Kita perlu yang namanya menyembuhkan luka batin itu dengan punya pemahaman yang baik, dengan punya pengetahuan yang baik. Itulah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad pesannya melalui al-ilmu qoblal amal. Sebelum kita menjalani hidup ini, entah itu kamu sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, itu kan perlu ilmu dulu. Supaya apa? Tidak trial and error dalam menjalani hidup ini. Begitupun dalam kamu menjalankan usaha, berbisnismu, bekerjamu di sebuah perusahaan. Ilmu itu penting, teman-teman. Ilmu itu akan membuat pekerjaanmu jadi baik. Hasilnya. Makanya setiap seseorang masih punya trial and error, masih mudah sakit, perutnya masih buncit. Artinya apa? Bawah sadar tadilah yang belum baik. Bawah sadar inilah yang perlu diperbaiki. Diperbaiki untuk apa? Diprogram ulang. Tentang apa? Tentang yang namanya belief system, pengetahuan-pengetahuan yang masih salah, pengetahuan-pengetahuan yang belum baik. Inilah hal-hal yang perlu kamu, kita semua sadari semua. Terus, luka batin itu disembuhkan bukan dengan obat penenang, teman-teman. Makanya banyak orang yang melakukan narko-narko karena dia tidak sanggup menerima kejadian-kejadian negatif. Atau disebut juga dengan masalah-masalah. Tapi kalau seseorang punya ilmu, punya pengetahuan, punya wawasan, dia ngerti kok memberi arti yang positif. Dia berani kok menerima sebuah tantangan itu. Bukan lagi masalah yang dimunculkan di pikirannya. Bukan lagi sebuah ujian, tapi sebuah tantangan untuk dia lewati. Untuk apa sih? Kita ini naik kelas, kita ini bertumbuh, kita ini tambah bijaksana, tambah pintar. Artinya kita bisa melewati sebuah tantangan yang sudah kita sendiri yang datangkan dan Allah izinkan juga datang dalam hidup kita. Inilah pentingnya untuk hidup mempunyai ilmu. Contohnya teman-teman, kalau kita berhaji, kalau kita berumroh, artinya kan kita perlu manasik dulu. Manasik itu apa sih? Kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di Arab Saudi sana, Masjidil Haram dan di Madinah, Mekah dan Madinah, untuk dilakukan dulu di Indonesia ini. Bukan hanya sekedar kita langsung berangkat di sana,
Tapi ada ya pelajaran-pelajaran secara teori, secara prakteknya, bagaimana mikot, bagaimana memasuki Masjidil Haram, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana tahalul. Nah, ini semua perlu kita pelajari. Ya, begitupun dalam menjalani hidup berumah tangga. Perlu kamu pahami ilmunya. Nah, ilmu yang kita tanamkan ke bawah sadar tadi, yang disebut juga dengan kolbu, ya, subconscious mind, data tadi tersimpannya secara permanen dan jangka panjang di pikiran bawah sadar itu. Untuk apa sih? Untuk membentuk yang namanya perilakumu. Perilakumu baik berdasarkan datanya yang sudah baik. Perilakumu belum baik karena kamu belum program ulang data itu. Penting teman-teman. Makanya ratusan orang yang sudah ikut terapi, ya, konseling, ya, private coaching, alhamdulillah secara psikosomatiknya, ya, secara sakit diabetesnya, gangguan jantungnya, insomnianya, ya, nyeri kepalanya, sakit pinggangnya, jerawatnya, ya, itu bisa mereka sembuhkan dengan apa? Mereka mengubah cara berpikirnya. Mereka mengubah data-data di pikiran bawah sadar. Sehingga datanya baik, datanya positif, perilaku mereka baik. Ya. Berproses pelan-pelan menuju kebaikan. Berproses pelan-pelan akhirnya mereka sembuh. Sembuh dari luka batin akhirnya bisa sembuh ke kesehatan raga itu. Inilah penting-pentingnya teman-teman untuk mempelajari yang namanya kesehatan jiwa dan raga itu. Karena kesehatan jiwa dan raga ini mempengaruhi yang namanya rezeki. Ya, ada rezeki keuangan, ya, ada rezeki kesehatan, ada rezeki rumah tangga, ada rezeki relasi-relasi atau peluang-peluang itu datangnya gimana sih? Nah, kalau kamu belum paham caranya, ya, belum tahu ilmunya, kamu bisa gabung bersama saya, ya, dengan ratusan orang yang sudah mendapatkan kebermanfaatan dari ilmu apa? Quranic Self Forgiveness Therapy. Jangan lupa like, comment, and share, ya. Bagikan ke teman-temanmu yang ingin punya pengetahuan seperti ini. Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.